Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Kembali kita hadiri majlis Kitab Al-Kabair, dan pada hari ini kita sudah memasuki Al-Kabiratu As-Sadisatu wa Thalathun, dosa besar nomor urut 36. Adamu at-tanazzuhi minal bauli, tidak beres bersuci setelah kencing. Baik, ada beberapa masalah yang perlu kita ketahui berkenaan dengan masalah ini. Yang pertama, berkenaan dengan kencing, maka ada 3 makhluk yang memiliki potensi untuk kencing. 1, manusia, dan inilah yang nanti akan kita bahas. 2, binatang. Biasanya berkenaan dengan kencing binatang, para ulama membahas apakah kencing binatang itu najis. Jawabannya adalah 1, semua ulama sepakat binatang yang dagingnya haram untuk dimakan sudah otomatis kencingnya najis. Jadi semua binatang yang dagingnya haram untuk dimakan, maka kencingnya otomatis najis. Kencing babi, kencing kucing, kencing anjing. Meskipun ada pengajian kan yang ustadznya menghalalkan daging anjing. Nah, masalah kedua, bagaimana dengan kencing binatang yang dagingnya halal dimakan? Dalam mazhab Hambali, di sana ada pelajaran binatang yang dagingnya halal dimakan itu tidak najis. Dalilnya misalnya di Sahih Bukhari, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi marabidil ghanami qabla an yabniyal masjid. Dulu Rasulullah biasa salat di kandang kambing sebelum beliau membangun masjid. Jadi salat di kandang kambing. Padahal kita tahu kandang kambing tidak ada yang bersih, tidak ada yang steril dari kotoran kambing. Salah satu yang dipahami dalam mazhab Hambali, oh berarti sholat di kandang kambing, padahal di situ ada bekas kotorannya, ada kencingnya. Akhirnya dipahami kambing dagingnya halal dimakan. Maka ketika dagingnya halal dimakan, kencingnya statusnya tidak najis. Dalil yang lain ada di Sahih Bukhari, ada Muslim, ada Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, termasuk Musnad Imam Ahmad. Ada satu hadis, qadima unasun min Urainata fajtawu al-Madinata. Datanglah rombongan penduduk dari Urainah. Begitu masuk kota Madinah, mereka pada jatuh sakit. Fa amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biliqahin, Nabi memerintahkan mereka untuk masuk kandang unta. Bi an yashrabu min albaniha wa abwaliha, agar mereka minum susu dan kencing unta. Akhirnya betul, pada minum susu dan kencing unta mendadak sehat walafiat. Tapi yaitu kurang ajarnya, penjaga unta dieksekusi, matanya dicongkel, kaki dan tangannya dipotong.
Mereka pun membawa lari semua unta yang ada di kandang. Akhirnya turun ayat innama jazaa'ul ladina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ardi dzalika lahum hizyun fid dunya. Jadi mereka akhirnya dikejar, ditangkap, setelah itu matanya dicongkel, eksekusi dengan cara tangan dan kaki dipotong secara bersilang, setelah itu dibiarkan di tengah padang pasir kehausan dan kehabisan darah. Nah, ayat ini kemudian akhirnya dijadikan dalil banyak para ulama. Inilah hukum koruptor. Jadi ulama-ulama Al-Azhar Mesir termasuk memfatwakan, bahkan Kiai Haji Aqil Siraj membacakan ayat ini. Jadi koruptor itu eksekusinya dengan cara matanya dicongkel, tangan dan kaki dipotong, taruh di tengah lapangan biar mati pelan-pelan. Baik, kita lanjutkan. Jadi dari hadis ini berarti apa? Kencing unta kok diminum? Nah, unta itu binatangnya, dagingnya halal dimakan. Oh, berarti kencingnya tidak najis. Baik. Yang kencing itu siapa tadi? Manusia, binatang. Yang ketiga jin. Ketika Rasulullah ditanya, rajulun nama hatta asbaha, ada orang tidur bangun ketika adzan subuh berkumandang. Betul, dia bisa sholat subuh di Masjid An-Nur berjamaah. Beliau bersabda, "Dzaka rajulun balasyaitanu fi udunaihi." Itu tanda orang itu berhasil dikencingi setan di telinganya. Jadi yang datang ke Masjid An-Nur bisa sholat subuh berjamaah tapi tidak sempat sholat tahajud, itu bukan prestasi, itu ngisin-ngisini, dikencingi setan. Coba, yang ngencingi bukan manusia tapi makhluk yang paling terkutuk, yaitu setan. Maka orang yang bisa sholat subuh berjamaah di Masjid An-Nur itu bukan prestasi, karena memang sudah kewajiban, bukan hebat. Baik, masalah pertama selesai. Masalah kedua, kencing bagian dari kesempurnaan manusia tapi sekaligus kehinaan bagi manusia. Jadi Allah menciptakan kencing pada diri kita untuk apa? Menunjukkan bahwa kita sempurna. Karena sempurnanya seseorang atau normalnya manusia itu kencing. Justru kalau bapak-bapak tidak kencing, nah itu harus segera diperiksa ke dokter, maka beruntunglah bisa kencing. Tapi kencing juga bagian dari kehinaan. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita ada kencing, ada kotoran, sisa-sisa makanan. Berarti kita pergi kemana-mana sementara di perut kita ada kotoran. Nah, akhirnya kesempurnaan kehinaan ini, karena kita punya potensi untuk kencing, akan berakhir ketika kita masuk surga. Semua sifat-sifat kekurangan Allah akan cabut ketika kita sudah masuk surga. Di saat di surga, nafsu makan dan minum berlipat 100 kali, maka ahlul jannati ya'kuluna wa yashrabuna wa la yatagawwatuna wa la yabuluna wa la yamkhatun. Penghuni surga akan sibuk makan dan minum, tapi satu, tidak buang air besar. Dua, tidak buang air kecil. Tiga, tidak akan keluar ingus. Walakin jusya'un, efek dari makan dan minum yang begitu banyak adalah sendawa, karihil mis, begitu keluar aroma kesturi dari mulut kita. Berbeda dengan bapak-bapak dan ibu-ibu, habis makan glegeen
Yang dimakan apa? Sambal tumpang, ya aromanya tetap sambal tumpang, bukan minyak kasturi. Baik. Masalah ketiga. Kenapa masalah kencing dibahas? Di kitab-kitab fikih, semua kitab fikih disebut, termasuk di kitab Al-Kabair. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istanzihu minal bauli fa inna amata adabil qabri minhu. Hati-hati dengan kencing, karena mayoritas penghuni kubur disiksa gara-gara kencing. Para ulama kemudian menerangkan, kira-kira yang disiksa gara-gara kencing itu muslim atau kafir? Jawabannya tentu muslim. Kalau orang kafir disiksa di kubur itu gak usah dibahas, sudah pasti. Berarti apa? Hati-hati dengan kencing, karena umumnya umat Islam disiksa di kuburan gara-gara kencing. Sama dengan udzibat imra'atun fi hirratin, ada seorang wanita dimasukkan ke neraka disiksa gara-gara seekor kucing. Lahiya at'amatha habasatha hatta matat, lahiya at'amatha walahiya sakotha walahiya taroktaha ta'kulu min khasyasil ardi. Dikurung, tidak diberi makan, tidak diberi minum, pintunya dikunci, tidak diberi kesempatan untuk keluar untuk mencari makan sendiri. Wanita ini mukmin atau kafir? Mukmin. Kalau kafir tidak usah dibahas, orang kafir pasti masuk neraka. Dalil yang lain adalah marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qabraini. Rasulullah melewati dua kuburan. Tiba-tiba beliau berhenti. Innahuma la yu'adzaban. Dua penghuni kubur ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, amma ahaduhuma yamshi bin namimah wa ammal akharu la yastabri'u minal baul. Penghuni kubur ini yang pertama disiksa gara-gara pergi ke sana kemari ngerasani. Jadi berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu perkumpulan ke perkumpulan lain untuk menyebarkan aib-aib saudara sesama muslim. Nah, sementara yang kedua, kalau kencing ceboknya tidak beres, tidak bersih, akhirnya dua pelepah kurma ditancapkan dan beliau bersabda, la'allahuma an yukhaffafa malam yaibasa. Aku punya harapan dua penghuni kubur ini ngasuh sebentar, tidak disiksa selama pelepah kurma ini masih basah. Nanti kalau sudah kering, nah lanjut lagi disiksa lagi. Pertanyaannya adalah, apakah kita boleh niru Rasulullah sehingga kalau ada orang yang berangkat umroh, Mas titip oleh-oleh ya pelepah kurma. Lah kenapa? Mbahku mati dem-deman, kasihan, biar saya tancapkan pelepah kurma. Oh, tidak perlu, tidak ada ceritanya, karena para sahabat tahu ini perbuatan khusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada satupun para sahabat yang meniru. Jadi Rasulullah kurang lebih memiliki 20 keistimewaan yang itu tidak dimiliki oleh umatnya. Insya Allah kapan-kapan kita oncai masalah ini. Tapi yang jelas siksa kubur gara-gara kencing. Baik, akhirnya kita masuk adab kencing. Apa yang perlu diketahui tentang adab kencing? Yang pertama, kencing tidak boleh ditahan. Pokoknya kalau pengen kencing, segera kencing. Dalilnya, la sholata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbatan.
tidak baik sholat dalam keadaan menahan lapar sementara makanan sudah terhidang, dan tidak baik sholat dalam keadaan menahan mati-matian dua kotoran, satu dari depan, yang kedua dari belakang. Maka iqamat berkumandang, tiba-tiba perut sakit, jangan masuk masjid, justru harus keluar masjid, selesaikan urusan di WC. Jadi kencing tidak boleh ditahan. Dalil yang lain adalah bala a'rabiyun fi nahiyatil masjid. Ujuk-ujuk orang Arab primitif masuk masjid, kencing di pojok masjid. Para sahabat marah, fazajarahun nas, mereka pada berdiri untuk menangkap beramai-ramai. Kenapa? Ini pelecehan. Tempat suci kok dikencingi. Fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menahan para sahabat. Jangan ditangkap, biarkan dia kencing dengan tenang. Fa amarahum bidanubin min ma, tidak usah melotot cari seember air. Akhirnya seember air diberikan, Rasulullah membawa sendiri, disiram di tempat yang dia kencingi. Orang itu ditepuk pundaknya, diajak ngobrol berdua dengan lemah lembut, diterangkan ini masjid, tidak pantas kalau kencing di masjid. Mendapatkan teguran yang halus, si A'rabi ini terkesan, belum pernah aku salah ditegur dengan teguran yang sebaik ini. Akhirnya dia bersyukur kepada Allah. Di satu sisi terkesan dengan lemah lembutnya Rasulullah, tapi di sisi yang lain dia masih tersinggung melihat wajah-wajah para sahabat yang masih melotot tidak terima masjid dikotori dengan kencingnya. Namanya juga A'rabi, ekspresi kekesalan tetap diungkapkan. Dia angkat kedua tangan, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, di dunia ini yang engkau rahmati aku dan Muhammad saja, yang lain gak usah. Akhirnya kan Rasulullah geleng-geleng kepala, laqad harjarta wasian, engkau sudah ngatur Allah, masa yang dirahmati kita berdua, yang lain tidak boleh. Itulah A'rabi. Baik, coba kita lihat dari hadis ini, kenapa tidak boleh diteriaki, ditangkap beramai-ramai? Karena kalau dia diteriaki, otomatis dia akan ngerem mendadak untuk lari, atau dia tetap kencing tapi sambil berlari, dan ini repot. Coba kalau dia kencing di satu tempat, disiram juga di satu tempat, kan lebih nyaman, lebih mudah untuk membersihkan najisnya. Berbeda dengan kalau dia kencing sambil lari, membentuk huruf S yang tidak selesai-selesai. Coba yang nyiram juga ngikuti alur huruf S tadi. Inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapak-bapak, maka betul ada ungkapan piring kotor itu jangan dibuang, piring kotor itu dicuci. Orang yang salah itu tidak mesti harus dibentak-bentak, tidak perlu dimarah-marahi, memberi nasihat tanpa harus menginjak atau membuat perasaan orang lain terluka. Maka Syekh Muhammad Shalih Utsaimin memberi nasihat kepada kita bahwa kalau kalian salah, senengnya ditegur dengan lemah lembut, berarti kalau ada orang lain melakukan kesalahan, tegur juga dengan lemah lembut, sebagaimana engkau juga punya perasaan seperti itu. Baik, yang pertama, jadi kencing tidak boleh ditahan. Yang kedua, pastikan kencing itu menjauh, jangan sampai ada orang melihat. Maka WC, sebenarnya WC itu singkatannya apa sih Pak?
Water apa? Pokoknya kita sering mengucapkan tapi tidak tahu maksudnya. Tapi intinya kan tahu. Nah, water closet. Oh gitu. Nah, kalau dalam bahasa Arab WC disebut dengan baitul khala. Baitun itu rumah, al khala menyendiri. Nah, berarti jangan sampai ada yang tahu. Beda dengan orang Malaysia menyebutnya bilik termenung. Nah, WC itu bilik termenung. Jadi kalau ingin banyak ngalamun masuk WC. Kalau ruang gawat darurat disebut bilik kecemasan. Baik, kita lanjutkan. Jadi buang air besar itu harus masuk ruangan tertutup, tidak terlihat oleh orang lain. Yang kedua, yang ketiga, jangan ngobrol. Karena ada dua orang buang air bareng tapi sambil ngobrol, namanya juga ngobrol, akhirnya kan lama. Wala yatahaddatsa fa innallaha yamkutu dzalika. Jangan ngobrol karena Allah murka dengan perbuatan kalian berdua. Kemudian selanjutnya dilarang kencing di air yang tergenang tidak mengalir. La yabulanna ahadukum fil ma'id daimi alladzi la yajri. Jangan kalian kencing di air yang tergenang yang tidak mengalir. Contoh praktek hari ini kolam renang. Saya tetap suudon, di kolam renang pasti banyak yang kencing. Nggak tahu kira-kira benar atau tidak, tapi yang jelas saya yakin. Karena tidak orang konangan sambil renang aja. Nah itu tidak boleh. Itu talawus, itu mencemari air. Kecuali kalau renangnya di mana? Kali Bengawan Solo boleh, silahkan. Atau Kali Anyar. Atau Umbul Ponggok, kan airnya langsung mengalir masuk ke sungai. Kemudian tidak menghadap dan membelakangi kiblat. Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul kiblata wala tastadbiruha. Kalau kalian buang air besar atau buang air kecil, jangan menghadap kiblat, jangan juga membelakangi kiblat. Walakin syarriku au gharribu. Kalian yang ada di kota Madinah, silakan buang air menghadap timur atau menghadap barat, karena kiblatnya penduduk Madinah ada di utara. Jadi silakan, situasi di Madinah WC-nya menghadap barat atau menghadap timur. Baik, meskipun para ulama sebagian mengatakan ini berlaku di ruangan terbuka. Kalau di ruangan tertutup diperbolehkan, karena Abdullah bin Umar sempat tidak sengaja naik ke atas melihat Rasulullah sedang berada di WC yang ada di rumahnya, karena orang Arab kan tidak punya genting. Itu langsung ke melihat langit. Nah, tidak sengaja melihat Rasulullah sedang kencing menghadap ke arah negeri Syam, berarti membelakangi kiblat. Akhirnya dipahami oleh para ulama kalau menghadap kiblat itu di ruangan tertutup hukumnya boleh. Kemudian jangan kencing di jalan yang biasa dilalui oleh manusia. Ittaqu alla inaini alladhi yatakhalla fi tariqin nasi au fi dhillihim. Hati-hati, ada orang yang dilaknat oleh Allah, malaikat, dan kita punya hak untuk mengucapkan laknat untuk orang itu. Siapa? Yang buang air di jalan yang biasa dilalui orang. Contoh hari ini apa?
sering supir-supir kencing di botol terus dibuang di jalan. Karena saya pernah jadi korbannya. Nah, itu gak boleh. Atau kereta-kereta zaman dulu di depan WC di kereta tulisannya apa? Hanya dipakai ketika kereta berjalan. Tidak boleh kencing ketika kereta berhenti. Kenapa? Karena kalau berhenti di stasiun, kalau stasiun berhenti terus ada yang kencing, otomatis kencingnya akan mengganggu orang yang ada di stasiun. Tunggu ketika kereta sudah berjalan. Baik, kemudian tentunya istinja dengan tangan kiri, cebok dengan tangan kiri. Nah, berkenaan dengan ini ada satu penelitian, kenapa tangan kanan untuk makan, tangan kiri untuk cebok. Jadi makan dianjurkan tidak pakai sendok, langsung pakai tangan, kecuali kalau soto ya. Tapi kalau bakwan dan lain sebagainya langsung, atau makan di warung Padang, kenapa menggunakan tangan kanan, tidak menggunakan tangan kiri? Karena tangan kanan mengandung enzim. Kalau Bapak makan langsung pakai tangan kanan, enzim yang melekat di tangan kanan akan lengket di makanan, kemudian masuk ke mulut, dan itu akan mempermudah pencernaan. Enzim ini tidak ada di tangan kiri, karena tangan kiri ada antiseptik. Sehingga siapa yang cebok pakai tangan kiri, maka antiseptik ini akan melawan kuman-kuman dari kotoran itu. Nah, kemudian selanjutnya dilarang istinja dengan tulang atau kotoran binatang yang mengeras. Jadi di dunia Arab ketika kencing atau buang air besar tidak ada air, akhirnya apa? Ceboknya dengan batu, atau kalau sekarang mungkin pakai kertas, tisu. Nah, jadi orang Arab, sebagian orang Arab itu batu diganti dengan tulang. Sementara di kota Mekah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan delegasi jin Muslim, terjadi dialog. Rasulullah membacakan Quran, puas mendengar bacaan Quran, mereka pulang. Sebelum pulang, jin-jin ini berpesan kepada Rasulullah agar ini disampaikan kepada umatnya. Akhirnya beliau bersabda di hadapan para sahabat, la tastansihu birrauthi wala bil idham. Kalian cebok jangan pakai tulang, juga jangan bagai kotoran binatang yang mengeras. Fa innahuma zadu ikhwanikum minal jin. Dua benda ini makanan saudara-saudara kalian dari kalangan jin. Berarti kita bersaudara dengan jin muslim. Jadi jangan merusak kenyamanan mereka. Baik, kemudian bagaimana dengan kencing berdiri? Ini dibahas para ulama. Kalau Bapak belajar kepada Habib, identik diharamkan. Tapi yang jelas berkenaan dengan kencing berdiri atau duduk, jauh sebelum diangkat menjadi Rasul, dari kecil Rasulullah memang biasa kencing dengan duduk. Sehingga ada beberapa riwayat Rasulullah sering ditertawakan teman-temannya, dan teman-temannya mengatakan Muhammad itu perempuan bukan laki-laki. Lihat aja ketika dia kencing. Jadi karena kencingnya duduk, teman-temannya menganggap Muhammad itu perempuan bukan laki-laki. Nah, akhirnya itu kebiasaan sampai beliau menjadi Rasul. Nah, ada seorang sahabat menyampaikan kepada Aisyah, ada informasi Rasulullah kencing dengan berdiri.
Maka Aisyah mengatakan, man haddatsakum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiquhu. Kalau ada yang cerita bahwa Rasulullah kencing berdiri, jangan dipercaya. Ma bala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa jalisan, tidak pernah Rasulullah kencing kecuali dengan duduk. Tapi di Sahih Bukhari seorang sahabat memberikan kesaksian, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subatata qaumin fabala qaiman. Rasulullah menjauh dari para sahabat, masuk ke kebun kurma. Aku lihat dari jarak jauh beliau kencing dengan berdiri. Berarti kencing dengan duduk itu khasnya Rasulullah, tapi Rasulullah juga pernah kencing berdiri. Akhirnya kesimpulannya adalah kencing duduk jauh lebih baik. Kencing berdiri boleh, tapi kalau toh seandainya ini dipermasalahkan, hukum paling keras adalah sebatas makruh. Kenapa sebatas makruh? Karena Abdullah bin Umar punya komentar, salasatun minal jafa, ada 3 perkara orang itu dianggap tidak sopan. Apa itu? An yabular rajulu qaiman, ketika seorang kencing dengan berdiri. Jadi bagi Abdullah bin Umar kencing berdiri itu tidak sopan. Baik. Kemudian akhirnya setelah kencing, Bapak keluar dari WC membaca ghufranaka, ya Allah aku memohon ampunanmu. Loh, kok itu yang dibaca? Memangnya salah? Memangnya dosa masuk WC? Apa hikmahnya? Kenapa ghufranaka yang dibaca? Hikmahnya 2. 1, masuk WC, Bapak mengeluarkan kotoran, akhirnya perut bersih dari kotoran sisa makan. Begitu keluar membaca ghufranaka, ya Allah ampuni dosaku ya Allah, berarti kita bersih zahir dan batin. Bersih dari kotoran di usus, bersih dari kotoran dosa. Yang kedua, di WC status kita sedang putus dengan Allah. Kenapa? Ada yang mengucapkan Assalamualaikum, boleh tidak menjawab? Tidak boleh. Di Masjid An-Nur Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di WC boleh tidak kita nyaut Allahu Akbar, Allahu Akbar? Tidak boleh. Berarti orang yang ada di dalam WC sedang putus hubungan dengan Allah, sehingga di WC tidak boleh berlama-lama. Nah, semakin lama di WC, semakin lama kita putus hubungan dengan Allah. Akhirnya begitu keluar, ya Allah ampuni aku ya Allah, karena di dalam WC aku sudah putus hubungan dengan Engkau. Akhirnya bersih-bersih dari kencing disebut dengan istinja dalam fikih. Kenapa istinja? Dari kata naja, naja adalah selamat. Istinja adalah upaya menyelamatkan kita dari noda najis sehingga sholat kita akhirnya sah. Dan terakhir dianjurkan, dan ini kebiasaan Rasulullah, selesai kencing beliau minum. Ternyata di YouTube ada dokter bukan Islam ketika membahas tentang kencing, di situ dibahas dianjurkan setelah selesai kencing minum. Akhirnya saya ngomong dalam hati, Pak dokter ngomong 1400 tahun yang lalu itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagai penutup sebelum tanya jawab, ember-ember di kamar mandi itu kan rendah-rendah Pak. Ini kelihatannya bagi saya bermasalah. Saya khawatir orang yang kencing rata-rata berdiri. Kalau berdiri pasti kencingnya nyiprat ke ember. Seandainya embernya diganti dengan ya seperti ember tinggi lah, atau bekas-bekas cat itu, supaya agak tinggi, karena saya tidak menjamin orang kencing itu dengan
duduk. Saya punya keyakinan yang kencing di toilet Masjid An-Nur 80% dengan berdiri dan khawatir najisnya nyiprat ke ember. Wallahu alam bisawab. Ada pertanyaan, saya persilahkan. Bismillah. Ada pertanyaan, silahkan. Yang mau kencing dulu boleh, silahkan. Isya jam 17. Masih 10 menit lagi. Oh, Pak Sardi, monggo. Bismillah. Kencing ini termasuk dosa besar. Kencing termasuk dosa besar. Bukan kencingnya, Pak. Oh ya, nanti dulu. Iya. Yang kami tanyakan, letak dosa besarnya di mana dan bagaimana kemudian hukumannya atau dosanya itu. Oh ya. Ya, baik. Jadi kenapa kencing bisa masuk kategori dosa besar? Jawabannya yang pertama, mungkin la yastansihu, tidak cebok. Yang kedua, la yastabri'u, cebok tapi tidak sempurna. Yang ketiga, la yastatiru, kencing di ruangan terbuka sehingga orang pada melihat. Jadi pelanggaran kencing 3. 1, tidak cebok. 2, cebok tapi tidak beres. Yang ketiga, kencing di luar. Karena prinsip buang air, ya tawaro, pergi menjauh supaya tidak terlihat oleh orang. Nah sekarang bagaimana dosanya? Dosanya masuk kategori dosa besar. Kenapa masuk kategori dosa besar? Di awal mukadimah kitab ini saya terangkan kriteria dosa besar, salah satunya kalau perbuatan itu diiringi dengan hukuman, mungkin di dunia, mungkin di alam kubur, mungkin di akhirat. Nah ternyata hukuman orang yang kencingnya tidak beres, Rasulullah menerangkan siksanya di kuburan. Padahal kalau bapak-bapak belajar ensiklopedia kematian, kalau di alam kubur ruwet, maka di akhirat jauh lebih ruwet. Kalau di kuburan saja siksaannya sudah rekoso, nanti di neraka jauh lebih rekoso lagi. Meskipun Rasulullah tidak menerangkan orang ini diapakan di kuburan, tidak diterangkan. Yang disebut oleh Rasulullah, innahuma la yu'adzaban, orang ini sedang disiksa. Sebagaimana kalau urusan di alam kubur lancar, di akhirat jauh lebih lancar lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, kencing kalau tidak beres berarti akan merusak status ibadah kita. Berarti sholatnya tidak sah, adzannya tidak sah, baca Quran tidak sah, wudunya juga tidak sah, doa tidak mungkin akan dikabulkan gara-gara bersih-bersih setelah kencing tidak sempurna. Baik. Pertanyaan kedua di luar kencing, silakan Pak Sigit. Ya. Ya. Ya.
Ini berarti yang usia-usia 50 tahun ke atas ini sudah dol kelihatannya. Ya, baik. Jawabannya satu, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau ada perintah, laksanakan perintah itu sampai batas maksimal. Yang kedua, ketika Bapak kencing kemudian mau istinja, mau bersih-bersih, bagi yang usia 50 tahun ke atas, kalau bisa kencing selesai, tunggu ya sekitar setengah menit lah. Atau ada hadis meskipun doib, sebelum cebok batuk dulu, tapi hadis ini doib. Tapi memang ini bagus, bisa dilaksanakan. Batuk dulu. Nah, begitu sudah batuk baru cebok. Masalah pertama. Masalah kedua, bagi orang yang memang remnya sudah tidak ada, keluar dengan sendirinya, maka Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengajarkan untuk menambah tambahan di celana kita. Kira-kira pakai apa, Pak? Mungkin pakai pampers atau celana dalamnya rangkep. Ketika tetesan mengenai celana dalam, minimal tidak sampai ke sarung karena ada dua kain penahan. Itu bagi orang-orang yang memang mau tidak mau, tidak bisa tidak, situasinya sudah seperti itu. Baik, pertanyaan terakhir di luar kencing. Ya, terakhir. Oh, kotoran ayam. Telek lencong ya, Pak? Iya, sama serindil. Baik. Bagaimana dengan kotoran ayam, kotoran kambing? Saya sholat pakai sepatu, begitu assalamualaikum kok ada bau. Saya copot sepatu, ternyata sepatu saya nginjak kotoran ayam. Pertanyaannya, ayam dagingnya halal dimakan atau tidak? Halal. Kotorannya tetap kotoran, tapi statusnya tidak najis. Sholat di lapangan pakai sepatu, ternyata sepatunya nginjak serindel tadi, najis tidak? Oh tidak, karena kambing dagingnya halal dimakan. Bagaimana dengan cecak? Cecak itu najis, tapi najisnya najis ringan, bisa disingkirkan. Beda dengan kotoran anjing, kotoran babi, dan kotoran-kotoran yang lain. Insya Allah cukup. Inilah kajian kita pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Dengan materi tentang riya, pamer, beramal, ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.